Di tengah daratan El Salvador, berdiri sebuah bangunan raksasa yang dijuluki sebagai penjara paling brutal dan paling ketat di dunia. Tempat ini dikenal dengan nama CECOT, singkatan dari Centro de Confinamiento del Terrorismo, atau dalam bahasa Indonesia, Pusat Penahanan Terorisme. Di balik dinding-dinding beton tebal, ribuan pria bertato penuh, mantan penguasa jalanan yang dulu meneror masyarakat, kini terkurung dalam sel tanpa harapan kebebasan. Siapa mereka? Kejahatan apa yang mereka lakukan? Dan seperti apa sebenarnya penjara ini dijalankan? Mari kita telusuri lebih dalam tentang CECOT, penjara super maksimum yang jadi simbol perang total terhadap geng di El Salvador. CECOT adalah mega proyek penjara yang dibangun dan diresmikan oleh Presiden El Salvador, Nayib Bukele, pada awal tahun 2023. Lokasinya berada di Tecoluca, wilayah terpencil sekitar 74 km dari ibu kota San Salvador. Luasnya mencapai 165 hektar dan kapasitasnya bisa menampung hingga 40.000 narapidana. Bukan hanya terbesar di El Salvador, CECOT disebut sebagai salah satu penjara paling besar dan paling ketat di dunia. Namun yang paling mencolok bukan hanya skalanya, tapi juga sistem keamanannya yang ekstrim dan kebijakan isolasi total yang diterapkan di dalamnya. Siapa saja yang dipenjara di CECOT? Mayoritas penghuni CECOT adalah anggota geng kriminal paling ditakuti di dunia, MS-13 Mara Salvatrucha, dan Barrio 18 18th Street Gang. Kedua geng ini telah menghantui rakyat El Salvador selama puluhan tahun. Mereka terlibat dalam pembunuhan, pemerasan, penculikan, penyiksaan, hingga perdagangan narkoba lintas negara. Dalam banyak kasus, mereka bahkan mengendalikan operasi geng dari dalam penjara lama, menyuap sipir, mengakses telepon genggam, dan memerintah dari balik jeruji. Karena itu, Bukele dan pemerintahannya memutuskan untuk mengambil langkah ekstrim, membangun penjara yang memutus total akses mereka terhadap dunia luar, dan di sanalah CECOT lahir. Kejahatan para tahanan ini benar-benar mengerikan. Sebagian dari mereka adalah pembunuh berantai. Ada yang memeras warga dengan ancaman kematian, menyiksa korban secara brutal, memperkosa, bahkan mengatur pembunuhan dari dalam penjara. Dalam sistem hukum El Salvador yang baru, banyak dari mereka ditangkap secara massal tanpa proses peradilan panjang, berdasarkan kecurigaan, tato, atau afiliasi geng. Penjara ini bukan dibuat untuk rehabilitasi. CECOT adalah tempat untuk mengubur hidup-hidup para penguasa geng yang dulu menjadikan El Salvador sebagai salah satu negara paling mematikan di dunia. Lalu bagaimana dengan sistem keamanannya? CECOT punya tingkat keamanan paling ketat di Amerika Latin. Ini beberapa fitur utama yang membuatnya begitu luar biasa atau menakutkan. Dikelilingi tembok setinggi 11 meter, lengkap dengan kawat berduri listrik di bagian atasnya. Ada menara penjaga otomatis, sistem sensor gerak, dan kamera pengawas 24/7. Dipatroli ketat oleh polisi militer bersenjata lengkap. Semua sinyal komunikasi, telepon, internet, bahkan radio diblokir total. Tidak ada jendela di dalam sel, membuat narapidana tidak bisa membedakan siang atau malam. Makanan disalurkan tanpa interaksi fisik langsung dengan penjaga. Dan tidak ada kasur, tidak ada bantal, tahanan tidur di lantai beton setiap malam. Mereka bahkan dipaksa untuk berbaris dengan kepala tertunduk, tangan di belakang kepala, tanpa berbicara. Kontrol mutlak, tidak ada kunjungan keluarga, tidak ada hak istimewa, tidak ada kehidupan sosial. Bagi pemerintah, ini adalah tempat hukuman mutlak, bukan pusat perbaikan. Namun, seketat dan sekeras apapun sistem ini, CECOT juga menuai kontroversi besar. Banyak lembaga HAM internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch mengkritik CECOT sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Mereka menyebut, penangkapan massal seringkali dilakukan tanpa bukti kuat. Banyak tahanan tidak mendapatkan pengacara atau proses pengadilan yang adil.
Kondisi di dalam penjara bisa dikategorikan sebagai tidak manusiawi, kelaparan, penyiksaan, bahkan kematian yang tak jelas penyebabnya. Meski begitu, di dalam negeri, rakyat El Salvador justru banyak yang mendukung kebijakan ini. Mengapa? Karena sejak Bukele meluncurkan operasi besar-besaran pada Maret 2022, lebih dari 75.000 tersangka anggota geng telah ditangkap. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, angka pembunuhan di El Salvador turun drastis. Dari negara dengan salah satu tingkat pembunuhan tertinggi di dunia, kini El Salvador menjadi jauh lebih aman. Banyak warga yang sebelumnya hidup dalam ketakutan, kini merasa bebas berjalan di jalanan tanpa khawatir ditembak, dipalak, atau diperas oleh geng. Mereka memuji Cekot sebagai tempat di mana kejahatan akhirnya dikurung. Namun, kita tidak bisa menutup mata terhadap pertanyaan besar. Apakah keamanan ini dibayar terlalu mahal? Cekot adalah simbol pertarungan ekstrim antara negara dan kejahatan terorganisir. Di satu sisi, ini adalah langkah tegas, bahkan berani. Tidak ada negara lain yang berani menindak geng sekeras ini. Namun, di sisi lain, kebijakan ini bisa menjadi pintu menuju otoritarianisme, di mana hak asasi manusia tidak lagi dihitung. Apakah ini solusi jangka panjang? Ataukah hanya menunda ledakan sosial yang lebih besar di masa depan? Itulah kisah mengerikan dari Cekot, penjara super maksimum yang tidak dirancang untuk memberi harapan, tapi untuk memutus total kekuasaan geng di El Salvador. Sebuah tempat di mana mereka yang dulu menguasai jalanan, kini tak lebih dari bayangan di balik dinding beton tanpa jendela. Apakah Anda setuju dengan pendekatan ekstrim seperti ini? Atau Anda percaya bahwa keadilan sejati harus tetap memberi ruang bagi pengampunan dan perbaikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk konten terbaru dari Sesi Curhat. Sampai jumpa di video berikutnya.